Gubernur Lampung Arinal Junaidi meresmikan dan melaunching Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, sebagai sentra industri kerajinan dan desa wisata Kampung Tapis, Provinsi Lampung. Peresmian Pekon Lugusari sebagai sentra industri kerajinan dan desa wisata Kampung Tapis bersama dua pekon lainnya, yakni Pekon Sumbermulyo Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus dan Pekon Waisindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat ini dipusatkan di Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Pringsewu pada Kamis 15 Desember 2022 ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Lampung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam sambutannya berharap sentra industri kerajinan Tapis dan desa wisata Kampung Tapis tidak hanya bersifat seremonial semata, yang setelah di-launching hanya begitu-begitu saja. Tetapi harus segera diputuskan di mana ada tapis yang bersifat sakral dan keadatan serta yang bersifat promosi. Karena kalau tapis dipakai hanya pada waktu acara begawi kapan populernya, karena tidak setiap hari masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan adat. Menurut Gubernur Lampung, promosi menjadi sangat penting tetapi dalam bentuk pakaian yang normatif dan bisa digunakan tanpa mengganggu adat. Dalam hal ini harus didiskusikan karena tidak semua suku bangsa di Indonesia ini memiliki kekhasan pakaian seperti Lampung. Dari dulu, tapis belum pernah masuk ke istana, akan tetapi beberapa tahun ini Presiden sudah menggunakannya. Artinya, tapis ini bisa ditampilkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, penjabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Lampung yang telah menetapkan Pekon Lugusari sebagai salah satu sentra industri kerajinan tapis dan desa wisata Kampung Tapis di Provinsi Lampung. Disampaikan Adi Erlansyah bahwa industri kerajinan tapis di Pekon Lugusari dimulai sejak 1992 dan saat ini telah berkembang dengan jumlah perajin sebanyak 119 orang. Selain itu, Pekon Lugusari yang juga telah memiliki galeri tapis lambang sareng di mana produksi UMKM ini telah dipasarkan baik di Lampung maupun luar Lampung meskipun masih dalam jumlah yang terbatas. Kabupaten Pringsewu ini bisa mendapatkan fasilitas sumber air untuk kepentingan irigasi. Karena ada dua waduk, Batu Tegi maupun Pringsewu, Bendungan Pringsewu, namanya Bendungan Pringsewu, tapi nggak eneng banyune ke Pringsewu ya. Pringsewu yang saya perkirakan areal sawah yang sudah jadi lebih kurang 1.500-an hektar di Kabupaten Pringsewu ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dalam rangka launching sentra industri kerajinan desa wisata dan desa wisata di daerah Lugusari. Ini harus wajib hukumnya supaya wilayah ini akan menjadi betul-betul diinisiasi Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi, dan satu lagi apa ya? Perekonomian, Biro Perekonomian untuk bersama-sama temukan masalahnya, kita akan perjuangkan sehingga jangan sampai, saya tidak suka yang bersifat seremonial. Kita launching daerah ini menjadi desa tapis, tapi begitu-begitu aja. Oleh karenanya
tolong Pak Ansori, tapis ini segera diputuskan. Ada yang bersifat sakral, bersifat keadatan, tapi ada yang bersifat promosi. Kalau dalam bentuk tapis waktu begawi tidak pas dipakai untuk acara sehari-hari. Tetapi kalau dia dipakai pada waktu begawi, kapan populernya? Pertumbuhan ekonominya terbaik di tingkat Sumatera dan bahkan nasional. Karena kerajinan ini, terus terang saja, aktivitas ibu-ibu, aktivitas bapak-bapak, yang sawah jalan, yang kerajinan jalan. Nah, pada kesempatan ini saya kadang-kadang kalah kreatif dengan Ketua Dekranasda Nasdaq. Ini berkat kesungguhan Ibu Riana, maka saya bisa hadir di sini, dan insya Allah tidak ada kata lain, Pringsewu harus bangkit dalam rangka memajukan Provinsi Lampung dari sisi pangan, dari sisi kerajinan, yang menurut saya bapak-bapak, ibu-ibu, ini merupakan satu kekhasan dari Pringsewu sendiri. Yang sebenarnya tapis ini adalah wastra warisan budaya bagi masyarakat Lampung. Sebagai warisan budaya, maka menjadi kewajiban untuk kita semua menjaga kelestariannya agar terus dicintai oleh generasi penerus. Dalam perkembangannya, saat ini sulam tapis menjadi produk etnik yang bernilai ekonomi karena keindahannya. Alhamdulillah, tapis ini atau pakaian khas Lampung belum pernah masuk istana. Tetapi beberapa tahun ini Presiden sudah menggunakannya. Artinya ini bisa ditampilkan di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kalau kita tidak bisa meningkatkan kreativitas, maka kitalah yang kurang mampu mengembangkan. Saya sangat berharap PJ Bupati untuk dikembangkan selama mengabdi sebagai Bupati Pringsewu. Ini rakyat membutuhkan pertolongan kreativitas, maka negara melalui Bupati harus hadir, bina terus sehingga Lampung akan menjadi berjaya pada masa yang akan datang. Antara desa wisata dan sentra industri kerajinan di 3 kampung sesuai dengan keputusan Gubernur diharapkan dapat lebih mempercepat pengembangan produk tapis karena terbukanya akses pasar yang lebih besar dan adanya wisatawan yang datang lebih dikenal oleh masyarakat luas, kemudian dapat menjadi atraksi wisata dan terutama edukasi bagi anak-anak berusia dini pada waktu sekolah, dan sangat menarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya ingin kedatangan saya satu kali lagi di sini, Pak Bupati, Pak Anggota Dewan, tokoh masyarakat, sudah lebih bagus lagi. Saya merasa bangga, merasa haru karena hamparan lahan yang saya lihat di sini itu sawah semua. Berarti orangnya kreatif, orangnya penuh keinginan untuk membangun pertanian. Cuman apakah air ini ada? Ada ya? Memiliki kecirian atau kekhasan pakaian seperti pakaian Lampung. Nah, oleh karena itu
Saya sangat berharap yang kebetulan hadir pimpinan redaksi Lampos Pak Iskandar dan pimpinan redaksi Radar. Ini tandanya serius. Saya jarang melihat pimpinan redaksi itu bisa menghadiri acara. Apakah karena promosi Ketua Dekranasda memungkinkan? Kalau memang di sini nggak bisa, mengapa tidak di Junianto? Wis, duduk Lampung ini kehilangan sawah 100 hektar. Selain Pekon Lugusari, Kecamatan Pagelaran di Kabupaten Pringsewu juga terdapat sentra tapis di Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu. Pembuatan tapis di Margakaya bahkan telah berlangsung sejak lama dan perajinnya telah turun-temurun. Di Pekon Margakaya juga telah dibangun mahan tapis di mana kita bisa melihat kain tapis yang telah berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, perajin tapis lainnya di Pringsewu juga bisa dijumpai di beberapa tempat di Kecamatan Pardasuka. Atau sebelah kanan saya, kami persilahkan. Kembali kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu para tamu undangan. Baru saja kita menjadi bagian dari gelaran launching sentra industri kerajinan dan desa wisata Kampung Tapis di Provinsi Lampung. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sukses untuk perajin tapis seprovinsi Lampung. Saya Indra Pradya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat, tapi bisa digunakan untuk kepentingan pakaian yang bersifat promosi. Jadi ini bentuknya beda. Oleh karena itulah kita launching sehingga ini akan menjadi pakaian yang bermasyarakat di Indonesia.
Acara peresmian dan launching sentra industri kerajinan dan desa wisata Kampung Tapis yang digelar di Komplek Wisata Ledeng Pendem Lugusari ini dihadiri anggota DPD RI Abdul Hakim, jajaran Pemprov dan DPRD serta Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Riana Sari Arinal Junaidi, Ketua DPRD Pringsewu Suherman beserta jajaran Pemka Pringsewu, Tanggamus dan Pesisir Barat. Hadir juga Ketua Dekranasda Kabupaten Pringsewu Rusdiana Adi Erlansyah beserta Ketua Dekranasda Tanggamus dan Pesisir Barat, Forkopimda Pringsewu, Desainer Nasional Nola Marta serta budayawan Lampung Ansori Causal, Direktur Bank Lampung dan sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh adat setempat. Pada kesempatan tersebut turut diserahkan sejumlah bantuan dari Pemprov Lampung dan Pemka Pringsewu. Selain itu, Gubernur Lampung dan PJ Bupati beserta Ketua DPRD Pringsewu beserta jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda juga meninjau Galeri Tapis Lamban Sareng, serta penebaran benih ikan dan penanaman pohon penghijauan di bantaran Sungai Wai Sekampung di sekitar Jembatan Wai Sekampung yang merupakan jembatan terpanjang di Provinsi Lampung.